Rumah Om Bram subuh. Raya berdiri di belakang Om Bram. Di tangannya, buku ritual milik Pak Danu. Om Bram ketakutan. Kau bukan cucuku lagi. Raya. Benar, karena kau tak pernah jadi keluargaku. Ia membuka halaman terakhir buku ritual. Jika darah tak ditebus, maka bayangan akan menghakimi. Raya menggambar simbol di lantai. Om Bram mulai menggigil. Cahaya ruangan redup. Bayangan-bayangan mulai bergerak sendiri. Dimensi antara saat yang sama. Om Bram tiba-tiba tersedot ke dalam alam hitam kelam, di mana cahaya hanya ada di atasnya. 5 anak kecil berjubah putih mengelilinginya. Mereka tidak bicara, mereka hanya menatap. Suara tanpa wajah. Kau bersalah atas darah yang dikorbankan, maka hukum ditentukan oleh mereka yang tak lagi bisa bicara. Om Bram mencoba lari, tapi tanah menelannya. Suara anak-anak mulai tertawa, lalu menangis, lalu memanggil, "Bram!" Bram. Di desa siang hari, Aji, dibantu warga yang dulu diam, mulai membongkar sisa-sisa fasilitas bawah tanah milik kultus. Mereka menemukan tulisan dinding, "Kami bukan gila, kami dipaksa." Terlihat kerangka anak-anak, alat medis usang, kamar-kamar eksperimen terkunci dari luar. Warga. Kami pernah dengar tangisan itu, tapi kami takut. Aji. Sekarang waktunya kita bicara, atau kita ikut berdosa. Markas militer bayaran di malam hari. Pak Danu menerima kabar beberapa tentaranya menghilang di hutan. Video terakhir dari salah satu helm mereka menunjukkan kabut tebal, lalu suara seperti ratusan anak kecil menyanyi lagu Nin Bobo dengan nada fals. Pak Danu murka. Sudah cukup, bakar desa itu malam ini. Ladang ritual tengah malam. Raya kembali ke tanah darah. Ia berdiri di tengah simbol besar yang kini berdenyut perlahan seperti jantung. Ia membuka gulungan terakhir dari ibunya. Kau bukan kutukan, kau adalah pintu, tapi hanya bisa dibuka dari dalam. Biarkan mereka yang mati berbicara. Raya duduk di posisi tengah lingkaran, menutup matanya. Di desa serangan dimulai. Tentaranya Pak Danu masuk ke desa, tapi begitu melangkah ke dalam lingkaran pagar simbolik darah, semua jati sunyi. Kompas mereka rusak. Komunikasi mati. Satu persatu, mereka tersesat dan mulai melihat bayangan masa lalu mereka sendiri, ibu mereka, adik mereka, anak mereka. Lalu, arwah-arwah mulai muncul, tidak menyerang secara fisik, tapi mereka membuat para tentara saling membunuh karena halusinasi. Rumah Om Bram tengah malam. Om Bram kembali ke tubuhnya, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Di sekelilingnya, roh anak-anak korban berdiri mematung. Raya muncul di hadapan Bram. Raya. Kau tak bisa mati cepat, karena mereka mau kau merasakan. Kau akan hidup, tapi mereka akan menemanimu selamanya. Raya meletakkan batu segel di dada Bram. Om Bram menjerit. Tak ada yang mendengar, tak ada yang peduli. Rumah tua di pagi hari. Raya duduk sendirian. Matanya sembab tapi tenang. Lalu Aji datang. Aji, apakah sudah selesai, Ra? Raya. Belum, tapi aku sudah bukan korban lagi. Aji mengangguk. Ia memberinya dokumen terakhir yang disimpan, daftar 12 nama pemimpin proyek Makrana. Aji. Kini baru awal. Di desa pagi hari, listrik sudah kembali menyala.
warga mulai keluar rumah. Mereka membakar altar-altar lama. Anak-anak mulai tertawa dan berlarian lagi. Simbol-simbol kultus mulai dihapus dan ditimpa lukisan bunga dan cahaya. Di luar desa, Pak Danu berdiri di tebing. Wajahnya penuh luka, tapi ia masih hidup. Di belakangnya, sosok wanita tua dengan wajah mirip Raya yaitu ibunya, atau sesuatu yang lain. Suara wanita berkata ke Pak Danu, Gerbang belum sepenuhnya tertutup. Kau tahu itu, kan, Danu? Pak Danu bergetar. Iya,